aku juga telah memilihmu untuk bisa mendengar ucapanku, untuk bisa berbicara denganku. Fakhudh ma ataitu, terimalah dengan penuh kesyukuran apa yang saya berikan kepadamu. Wa kun minasyakirin, masuklah dalam kelompok orang-orang bersyukur. Sebelum kita bahas lebih lanjut yang lain, saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa kita itu kalau mau minta sesuatu, mintalah yang wajar. Jangan minta yang tidak wajar. Sebelum meminta sesuatu tambahan, lihat dulu apakah kita mampu mengemban apa yang kita minta itu atau tidak. Ya kan? Ada orang mau jabatan, ukur dulu dirimu, mampu atau tidak. Ukur dirimu dan syukuri apa yang sudah ada. Itu satu hal. Hal kedua yang kita perlu bahas di sini adalah soal kalam Allah. Allah berbicara atau tidak? Berbicara. Pakai suara atau tidak? Satu hal yang kita harus ingat, bahwa Allah tidak ada samanya. Kalau Anda berkata Allah berbicara dengan suara, itu sama dengan manusia. Ya kan? Nah, kalam itu, pembicaraan itu sebenarnya intinya adalah informasi. Saya mau tanya, kita tanya, itu lampu lalu lintas bicara pada Anda atau tidak? Bicara, Bu. Dia bicara. Dia kasih lampu merah, informasi, berhenti. Tidak pakai suara ya? Tidak pakai suara. Itu bisa tidak satu orang mau menunjukkan kemarahannya pada Anda tanpa suara? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Bisa. Dia membelalakkan mata begini, kan artinya marah. Jadi jangan selalu anggap kalau bicara itu pasti ada suara, pasti ini. Itu informasi Allah disampaikan kepada Musa secara langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril, betul? Tetapi caranya kita tidak tahu. Kita tidak tahu caranya bagaimana. Kita harus percaya itu. Memang Allah memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara yang bisa dijangkau oleh manusia. Saya beri contoh. Allah Maha melihat, ya kan? Bagaimana caranya melihat? Kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena setelah menjelaskan bahwa Allah begini, bahkan ada kata-kata yang digunakan itu yang menggambarkan seakan-akan Allah manusia atau makhluk. Setiap malam, apalagi di bulan Ramadan, pada sepertiga malam Allah turun dari langit. Nah, apa artinya turun? Nah, dia perkenalkan begitu untuk kita dapat memahaminya, tetapi setelah dia perkenalkan itu, dia katakan, dia kunci, laisa kamitslihi syai'. Apa artinya laisa kamitslihi syai'? Tidak ada yang sepertinya. Kalau saya berkata ini dengan itu sama, itu sama. Kalau saya berkata ini seperti ini, sama atau tidak sama itu? Tidak sama, tetapi mirip. Nah, kalau saya berkata ini tidak ada yang sepertinya. Yang samanya tidak ada, yang sepertinya tidak ada, yang sepertinya tidak ada. Sepertinya aja tidak ada, apalagi yang seperti dia. Nah, jadi hal-hal semacam ini kita harus imani. Kita harus percaya. Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak. Berarti Allah berbicara dengan Nabi Musa itu tidak langsung berbicara begitu saja ya Pak ya? Dia berbicara dengan suatu cara yang kita tidak tahu. Yang pasti bahwa dia menyampaikan informasi pada Nabi Musa. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Sebelum saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, Pak silakan dilanjutkan kembali untuk ayat 145-nya. Baik,
Allah Subhanahu wa taala menegur Musa, bersyukurlah kamu sudah mendapat anugerah Allah, bisa bercakap-cakap dengan saya, mendengar saya secara langsung. Terimalah apa yang kuberikan itu dan bersyukurlah. Masuklah dalam kelompok orang-orang bersyukur kepadaku. Ayat 145 itu menyatakan begini. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Kami telah tetapkan untuk Nabi Musa sebagai petunjuk untuknya dan untuk kaumnya. Kami tetapkan itu tertulis di lauh. Lauh itu adalah, kita bisa gambarkan kalau sekarang kertas untuk menulis, bukan alat tulisnya tapi tempat penulisannya. Dulu itu bisa tulang, bisa batu, bisa kulit, bisa pelepah korma dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada yang berkata kulit, ada yang berkata batu. Allah menulis segala sesuatunya itu kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk, peringatan dan rincian menyangkut segala sesuatu. Segala sesuatu yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat untuk Bani Israel. Jadi bukan semuanya ada di situ. Semua yang dibutuhkan dalam konteks kehidupan berbahagia di dunia dan di akhirat. Fakhudha biquwah. Ambil dengan kuat. Maksudnya apa? Pegang teguh dia. Sebab begini, bisa jadi ada satu tali yang kuat, tapi kalau Anda tidak pegang kuat, Anda jatuh. Apalagi kalau talinya tidak kuat. Kalau talinya tidak kuat, Anda pegang kuat, justru, ya kan? Nah, di sini apa yang datang dari Allah itu kuat, Anda harus memegangnya pula dengan kuat. Ambillah itu, peganglah itu dengan kuat, dan perintahkanlah kaummu mengambil yang terbaik di antaranya. Nah, kita lihat, mengambil yang terbaik. Jadi di situ ada yang baik, ada yang lebih baik. Ambil yang terbaik. Bagaimana itu? Misalnya kita dalam Islam. Kalau ada orang mengucapkan salam, jawab Waalaikumsalam. Apa yang lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang terbaik. Nah, ada pembunuhan. Satu orang terbunuh, keluarganya nuntut. Boleh menuntut balas dibunuh juga, boleh memaafkan dia. Yang mana yang terbaik? Memaafkan. Saya ambil lagi contoh yang lain. Ada dua alternatif. Ini boleh, ini juga boleh. Yang ini lebih berat, yang ini lebih ringan. Yang mana yang lebih baik? Yang lebih ringan. Itu yang lebih baik. Rasulullah tidak dihadapkan pada dua persoalan yang kedua-duanya halal, kecuali mengambil yang lebih ringan di antaranya. Agama ini tidak mau Anda berat-berat kok. Ya kan? Nah, itu. Nah, baru dia katakan saurikum daral fasiqin. Nanti saya akan tunjukkan kepada kamu semua tempat dan jalannya orang-orang yang durhaka. Di mana itu mereka tinggal. Saya akan tunjukkan kepadamu itu. Saya kira ini yang kita. Baiklah. Ini ibu-ibu sudah nggak sabar. Silakan Ibu. Dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa Nabi Musa itu Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk langsung berdialog di dalam menyampaikan perintah-perintah Allah. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan sehingga Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Musa untuk menerima secara langsung berdialog, sedangkan kepada Rasulullah disampaikan melalui malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan Allah memberi keistimewaan Nabi Musa dengan kalamnya, Nabi Muhammad tidak? Ada dua hal dulu yang saya mau jawab di sini. Kalau ditanya apa sebabnya, jawabannya mudah, hanya Allah yang tahu.
Ya kan? Kita tidak tahu persis rahasia Allah itu. Kita hanya bisa kira-kira. Mungkin ini, mungkin itu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ada dulu kaum musyrik berkata, kenapa ini Nabi Muhammad yang diutus? Mestinya orang lain. Allah jawab, Tuhan lebih tahu. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, Bu, dalam konteks membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Muhammad juga diajak berdialog dengan Allah. Kapan itu? Waktu Isra. Ya kan? Itu satu. Jadi, bahkan kita dapat berkata, kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, itu Nabi Musa dinamai Kalimullah, orang yang diajak berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad dinamai Habibullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Nah, kita lihat sekarang. Apakah orang yang diajak berbicara itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang dicintai, atau yang dicintai lebih tinggi? Cintai. Nah, itu satu. Itu sebabnya kita lihat ketika Nabi Musa bermohon, Rabbi shrahli sadri. Ya kan, dia bermohon, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Muhammad tidak bermohon, tetapi Allah langsung berkata, alam nashrah laka sadra. Nabi Musa minta. Nggak tahu dikasih atau tidak. Ya, Nabi Muhammad tidak minta dikasih. Yang mana lebih hebat? Nah, itulah. Jadi, itu tinjauan kita, tapi sebabnya yang rinci hanya Tuhan yang tahu. Oke, Bu, baik. Hanya Allah yang tahu jawabannya ya Pak. Ya? Allah yang tahu. Ya. Pak, Nabi Musa itu kan meminta kepada Allah untuk meminta melihat wujud Allah, tapi kata Allah pasti nggak akan sanggup. Bagaimana nanti begitu orang-orang yang di surga ingin melihat Allah, apakah mereka sanggup? Bagus sekali. Tadi saya sudah singgung, lantaroni, engkau tidak akan melihatku. Nabi Musa aja tidak, apalagi kita. Ya. Tetapi banyak ulama berkata bahwa itu tidak akan di dunia ini. Di akhirat nanti kita bisa lihat. Nah, tetapi kita bisa lihat itu, Nabi memberi contoh, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, kalian nanti akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat seperti melihat bulan. Cahaya. Kita mau tanya sekarang ini. Kita lihat bulan atau tidak? Enggak, Bu. Cuma cahayanya yang kita lihat. Ya kan? Itu indahnya bulan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat bulannya jelek itu. Ya kan? Itu katanya kan bopeng-bopeng ya. Tapi kita tidak lihat sosoknya, kita lihat ini ada sesuatu yang sangat indah. Itulah bulan. Itu perumpamaan yang diberikan. Baiklah, saya kira itu. Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak. Baik, kita lanjutkan. Pemirsa, pada segmen berikutnya kami akan berikan kesempatan pada pemirsa untuk itu tetap bersama kami. Kami akan